Jadi lu yang namanya Rais? Iya, gue yang namanya Rais. Gua enggak. Gua minta sama lu ya, lu jangan pernah lagi deketin yang namanya Maya. Ngerti? Hah? Nama lu nggak asing buat gue. Gue udah sering dengar nama lu. Tapi lu nggak punya hak buat ngelarang gue untuk dekat sama Maya. Gak punya hak ngelarang gua untuk dekat sama Maya. Hey, bro. Lihat gua, bro. Gua orang kaya, bro. Mobil gua, bro, depan gua Mercy, bro. Lu cuma orang miskin. Jadi gua minta sama lu supaya hidup lu lebih aman, lu tinggalin Maya sekarang juga. Ngerti? Jadi, mentang-mentang lu orang kaya, lu seenaknya nyuruh gua untuk tidak mendekati Maya. Yang berhak menentukan itu Maya, bukan lu. Camkan itu. Hei, orang miskin belagu. Wah, asik. Rais. Luar biasa, guys. Itu cuplikan Sedikit adegan cuplikan. kita ala-ala acting kita ya. Ala-ala. Adegan apa, bro? Berebut Pacar Maya. pacar orang ya? Siapa Maya itu? Siapa, bro? I don't know. Oke, guys, hari ini yang jadi bintang tamu kita adalah Rais. Di mana Rais ini adalah seorang aktor ya, asal dari Aceh ya, brother ya. Dan kira-kira apa yang bakalan kita bahas dan apa ya, hal-hal apa ya? Nanti gua kupas Sedikit perjalanan karir yang bisa akan menjadi inspirasi dan motivasi kita ya, salah satunya di dunia entertain ya, bro. khususnya di Ini pertama kali, bro. Yes. Wah, first Yang pertama kali di balik mata kamera, guys. Kalau gitu langsung aja kita, bro, Langsung. cari tempat nongkrong. Oke. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya. Amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindung. Muhammad Rais, brother. Very long time no see you guys. Ya guys, saya hello dulu dong. Halo. Balik mata kamera. Di balik mata kamera, halo. Muhammad Rais, ini nama panggungnya adalah Rais Rais Simpson sekarang. Simpson. Seorang pemuda berasal dari Aceh dan sekarang memilih dunia entertain sebagai pekerjaan. Luar biasa, guys. Pasti nggak asing lagi dengan beliau ini ya, karena udah di mana-mana, tampang dia di iklan, di sinetron, bahkan di layar lebar juga nanti bakalan tayang, guys. Insya Allah. Kita langsung kenalan ya. Rais, Oke. gimana nih? Hah? Gua lihat-lihat dari story lu di Instagram, kayaknya lu habis syuting di Turki atau di mana ya? Turki ya, benar. Syuting apa, bro? Sebenarnya itu lebih ke kayak FTV ya, kayak FTV. dan syutingnya bareng Pramita Rusady ya. Kita tahu ya, Pramita Rusady secara aktris besar ya dulu Oke, ya. iya. Dan aku punya kesempatan syuting sama dia itu kayak itu luar biasa banget sih. Orangnya care, baik banget. Baik banget. Teman-teman di balik mata merah, gue pengen cerita. Jadi awal mula gue jumpa sama Rais ini itu udah tahun berapa ya? Ingat nggak? Kita 2019 kayaknya. Itu iklan apa Iklan kita? Honda. Honda itu Yamaha? Oh iya, Yamaha ya? Yamaha, Yamaha deh kayaknya. motor ya? Yamaha. Jadi luar biasa banget, guys. Gua ngeliat sendiri perjuangan si brother Rais ini dalam berkarir itu luar biasa. Dia emang orangnya tuh apa ya, semangatnya luar biasa ya. Dia orangnya pantang menyerah, terus juga suka mencoba suatu hal-hal yang menantang ya. Iya, pasti. Sesuatu hal yang baru. Oke. Gue tahu lu pernah cerita waktu di saat itu dulunya lu kan seorang pekerja ya? Iya, pegawai. Di Aceh. Pegawai ya. karyawan. Pegawai di salah satu bank, betul? Satu bank BUMN. Betul. Gimana ceritanya, bro? Bisa sampai lu tiba-tiba hijrah di Jakarta dan main film itu gimana tuh? Ya. Sebenarnya aku hijrah ke Jakarta itu 2018 ya, awal 2018 Februari. Jadi sebelumnya itu aku udah kerja 12 tahun di kantor.
5 tahun di PT Telkom Indonesia sebagai personal customer care dan 7 tahun di salah satu bank BUMN sebagai dari customer service sampai dengan analis kredit segala macam gitu lah. Oke. Jadi apa yang membuat lu tuh terpikir buat oh yaudah nih gua berhenti kerja terus gua hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan karir di bidang entertain. Apa yang mengawali pikiran lu sampai bro? Sebenarnya gua itu jauh dari kata dunia entertain ya, jauh di Aceh itu kan tidak begitu berkembang ya entertainnya. Daerah ya. Oke, terus? Karena istri aku itu minta aku untuk tidak bekerja lagi di bank. Ingat perihal riba segala macam kemarin sempat heboh ya. Jadi banyak teman-teman yang pada hijrah untuk tidak bekerja di bank. Tapi sekarang semua perbankan di Aceh itu sudah bank syariah, syariah Islam. Iya. Jadi tidak ada lagi bank konvensional di sana. Semua sudah dipukul rata jadi bank syariah Islam. Keren sih sana. Aku salut sih sebenarnya. Oke. Berarti emang istri emang nggak dukung juga ya sebenarnya ya? Enggak, sudah perjanjian sih dari Terus awal. jadi lu ke entertain itu apa? Oke. Ya gua di entertain itu pertama diajak teman untuk main di salah satu sinetron. Gua sebutin judulnya. Awalnya itu sinetron Orang Ketiga ya. Cukup. Itu teman yang udah di Jakarta atau waktu posisi lu udah masih di Aceh? Masih di Aceh. Oke. Terus dia nawarin beberapa kali di DM gua. Oke. Tapi gua nggak begitu ngerespon. Pada akhirnya ketika gua ada di Jakarta ya, aku kira apa masalahnya gua coba aja gitu ya. Oke. Nah, terus pas gua datang ke lokasi gua dapat sedikit peran kecil lah. Peran kecil di awal. ya. Dan gua langsung perannya itu beradu sama Marshanda, Marshanda. Oke, terus Marshanda gua gila. Secara artis besar ya. Artis besar maksud gua. Oke. Selama ini gua nggak pernah lihat dia langsung dan tiba-tiba gua harus berakting sama Marshanda gitu. Gua grogi banget sumpah. Karena gua nggak ada basic ilmu acting sama sekali gitu. Jadi tegang banget dengan aku melihat di lokasi itu banyak kru ya. Banyak kru, banyak kamera, ada di mana-mana kamera gitu ya. Semua tertuju ke kita gitu. Dan gue kayak gimana ya, gue harus gimana nih gitu. Sementara gue basic actingnya nggak ada sama sekali gitu. Jadi lu ke Jakarta, lu memilih dunia entertain, lu bener-bener basicnya nggak ada tuh? Nggak ada sama sekali, cuma modal nekat doang? Modal public speaking doang sih, maksudnya waktu aku kerja di bank ya sebagai customer service di awal kan kita sering berhadapan dengan nasabah. Ya paling ya basic kita ya public speaking doang sih gitu. Ini parah sih guys, gila dan nekat banget. Tapi gue salut sama dia. Artinya kan segala suatu hal yang belum kita coba kita nggak tahu hasilnya ya. Dan terbukti dari seorang Rais dengan ya seperti dia cerita tadi, dia nggak ada basic tapi dia mempunyai keinginan untuk belajar atau mencoba suatu hal yang baru, yaitu seperti entertain. Akhirnya sampai di titik ini dia udah membuktikannya. Oke. Ya tapi aku setelah dari peran itu aku ketika ditawarin peran-peran lain, aku merasa harus bertanggung jawab dengan peran aku. Jadi bentuk tanggung jawab aku atas peran aku akhirnya manggil guru acting ke apartemen. Jadi aku kursus? Iya, karena akhirnya kan takut gitu loh, takut. Aku harus bertanggung jawab atas peran yang dikasih gitu. Kalau kita nggak ada sama sekali, maksudnya dimarahin atau gimana gitu ya? Pasti, namanya lokasi syuting. Jadi gini guys, jadi acting itu jujur ya, kalau menurut gue ya, itu nggak seperti semudah yang kita lihat di TV ya. Mungkin kalau kita lihat di TV ya, Raisa, benar. Dulu ya kita cuma mikir, cuma ngomong doang atau apa. Dan ketika kita terjun, kita ada di lokasi itu, di tengah-tengah mereka, kita memerankan karakter yang itu mungkin saja bukan diri kita, itu pasti beda banget ya. Beda banget, gila. Kadang-kadang kita bisa lupa dialog, dialog, gugup itu pasti ada. Iya benar. Oke. Jadi lu udah berapa lama nih bro di Jakarta bro? Masih aku di dunia berarti masuk tahun ke-6 sini. Tahun ke-6? Masuk tahun ke-6. Tahun ke-6. Karena kenapa ya, kita waktu syuting itu udah nggak ada yang namanya latihan. Ketika kamera on, sutradara segala macam orang yang terlibat di situ itu udah harus, apalagi sinetron ya, harus stripping yang nggak ada adegan, harus ngulang berkali-kali, itu pasti repot banget itu. Parah itu, kalau udah berapa kali udah siap-siap mental tuh. Udah siap. Jadi lu berarti sengaja ya manggil orang acting buat ngajarin lo. Iya benar. Apalagi akhir-akhir kemarin pas saat aku di salah satu sinetron Melukis Senja itu, aku harus beradegan yang nangis. Nangisnya itu nggak harus nangis banget, tapi kita sakit kayak mata kita berkaca-kaca gitu loh.
kita cuma dikasih waktu beberapa menit untuk mendalami karakter itu. Dan berhasil berarti keluar air mata. alhamdulillah, berkaca-kaca. Luar biasa guys. Jadi seperti itu pengalaman dari Rais. Rais ini istri dokter ya? Ya, Bang? dokter gigi. Masih aktif di Aceh. Masih. Dan anaknya lucu banget guys. Kalau mau tahu lihat aja nih Instagramnya bro. Fania Latifah. Ya di situ banyak banget aktivitas dia, keluarga dan juga aktivitas di bidang entertain itu lengkap di sana ya. Kalau anak aku itu dia penyanyi selawat. Salawat. Iya, Cantik banget ya. Sekarang dia nggak aku terjunkan ke dunia entertain. Bukan berarti aku tidak mengizinkan, tapi maksudnya kita milih jalur dia berselawat sehingga dia hafal banyak salawat. Jadi lagu-lagu religi lah. Jadi kalau misalnya mau lihat nanti ada di Fania Latifah. Udah YouTube. Udah banyak. Udah berapa ini Banyak. lagu? Ada beberapa lagu kalau mau lihat. Aduh, nanti gua masukin di sini ya. Iya. Linknya. Jadi Fania Latifah itu kemarin terakhir lagu ini dia. Lagu Mabruk Alfa Mabruk itu Ini dari YouTube saya bro. Fania Latifah. Jadi ini ulang tahun dia kemarin pas Oh, ini ulang tahun dia. Mabruk Alfa Mabruk alaika Mabruk Alfa Mabruk ya ummillah. Duet sama lu ya? Iya, jadi aku Waduh, luar biasa banget. Jadi Rais ini ya selain dia pinter acting, dia juga mencoba dunia tarik suara. tarik suara ya. Ada berapa lagu bro? Sebenarnya kalau untuk lagu salawat aku lebih ke kayak nemanin anak aku. Oke. Untuk lagu aku sendiri itu iseng sih, kayak anniversary sama istri aku ngasih kado apa, akhirnya aku bawain lagu Bidadari Surga. Bidadari Surga. Yang aku syutingnya di Turki video klipnya. Oh, Turki? Iya, jadi nuansanya Turki semua kemarin. Aduh, itu ciptaan lu sendiri atau gimana bro? Bidadari Surga itu lagunya Ustadz Jeffrey. Ustadz Aku Jeffrey, cover tapi gitu. lu cover Cover. lagi luar biasa. Oke. Nih bro, dengan banyak hal yang lu udah capai ya, ya dari awal 6 tahun berarti ya. 6 tahun kurang Apalagi lebih. kira-kira yang pengen lu kuasain lagi atau lu capai lagi? Sebenarnya sekarang aku lebih ke kayak pengen ngedirect. Kayak sutradara? Lebih pengen ngedirect film gitu. Film. Tapi aku sekarang berawal dari ngedirect video klip kayak tanggal 15 ini aku syuting video klip. Video klip? Itu aku bintang video klipnya sama si Oke. Juni, Putri Pariwisata Jawa Barat. Oke. Juni. Dia teman jadi kita. modelnya? Ya, aku sama Juni. Jadi modelnya? Oke, ya, terus jadi lu direct juga? Aku yang ngedirect juga. Lu direct juga? Ya, Berarti project dia juga bro. Jadi aku yang ngedirect, jadi belajar ya, maksudnya dari itu yang video klip anak aku semua aku yang direct. Lu juga semua itu? Iya. Oke, jadi lu ambil beberapa tim gitu, beberapa orang untuk lu. Aku kameramennya, tapi yang ngedirectnya tetap aku. Oh, lu kameramen juga? Enggak, aku ambil kameramennya dari tim. Oke. Terus ngedirect konsepnya semua dari aku. Oke, luar Harus biasa. begitu sih biar makin maju ya. Oke, Rais, gue mau nanya nih, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Lu masih ingat gak? Awal lu mendapat bayaran syuting itu berapa dulu? Awal banget nih. Oke, untuk awal itu aku kalau ingat itu sekitar 300.000 di awal. 300.000 itu syuting itu apa? satu bro? scene doang, maksudnya satu scene doang aku yang sama Marshanda itu. Oh, sama Marsani itu Itu, pertama kali ya berarti ya? pertama kali. Oke. Ya, itu. Dan gimana hasil syuting pertama kali, gimana rasanya mendapatkan uang pertama kali dari hasil syuting? Ya, aku kiranya gini ya, gila ya semua memang sih sebentar banget ya, maksudnya, tapi ya kita tetap aja deg-degan ya, karena nggak pernah gitu ya, deg-degan. Mungkin aku yang paling aku syukuri di dunia entertain ini, project terbesar yang aku dapat itu iklan Billboard Traveloka. Oh, Billboard Traveloka. Itu jadi. Lu udah berapa kali bro di situ? Kayaknya udah berapa kali ya? Itu, Gua liatnya. kalau billboard itu sekarang kita lihat di kota besar, terus ada billboardnya kita gitu loh. Oke, Karena yang seluruh di bandara- story lu tadi, seluruh bandara yang lu posting di story? itu BNI yang lagi tayang BNI? di Kakas. gua tayangin nanti bentar lagi nanti. Kalau Oke. billboard itu kan adanya di seluruh bandara. Seluruh bandara ada semua itu. Ya, jadi itu satu pencapaian yang cukup yang membanggakan buat diri sendiri gitu. Kalau istri apa tanggapannya bro? Aku sih bingung juga sih. Dia sejauh konflik sih ada. Kalau aku ada sempat ada adegan berpelukan, gitu kayak dia belum bisa menerima. Belum bisa menerima. Aku pernah ada project, ada adegan berpelukan. Terakhir aku minta tolong untuk dihilangkan adegan itu. Oke, terus aku hilang? Ya, karena itu sempat ya belum bisa menerima hal itu ya. Jadi ya emang gitu ya brother ya. Jadi kalau misalnya kita syuting ya, kadang kita nggak tahu pemainnya siapa ya. Ya. Namanya kita menerima, kecuali kita emang benar-benar di awal kita udah di-keep kan.
kadang-kadang yang namanya tuntutan acting itu ya kita harus bisa berperan atau menjadi sosok seperti karakter yang diminta gitu Ya kan. benar. Entah kita menjadi jahat, menjadi baik, entah kita ya salah satu adegan seperti berpelukan, itu Iya. kan salah satu tantangan tersendiri ya. Ya benar. Ya gitu, bro. Ya gimana ya, maksudnya memang kadang-kadang kita harus profesional karena kita udah tanda tangan gitu ya. Oke, tanda tangan kontrak. Untuk melakukan adegan, tapi kadang-kadang ada adegan yang nggak disebutkan di situ. Gitu. Iya, yang Gitu. iya betul-betul. Tiba-tiba ketika kita mau take atau kita di saat kita harus syuting, silahkan nggak, Pak. Tiba-tiba adegan itu muncul, bro. Ah, itu ya. Itu yang jadi masalah yang kadang ya. Iya, kadang. Oke, luar biasa. Oke, jadi menurut lu acting itu apa sih sebenarnya? Acting itu kalau menurut gua itu acting itu luas banget sebenarnya. Luas ya? Acting itu nggak sekedar kita berakting kayak gimana ya, istilahnya acting itu bahasa tubuhnya juga harus mengikuti Natural? harus natural, mata harus berbicara, gerak tubuh segala macam itu keseluruhan sebenarnya. Keseluruhan ya. Nggak Jadi bisa bukan yang- hanya berakting kita dengan berdialog ya, Iya, tapi bukan bahasa berdialog tubuh, doang, muka itu Iya. semua harus mencakup ya. Iya. Kayak Karena gitu. aku di awal itu aku kira kayak sekedar menguasai dialog yang akan kita Iya, perankan gitu loh. Sebenarnya nggak begitu. Semuanya kita ngobrol itu juga harus bahasa tubuhnya semua harus senatural mungkin. Bro, Susah sih, oke. susah. Lu pernah nggak bro, di saat mungkin awal-awal atau apa, lu pernah ditegur kah sama sutradara atau apa? Kalau gue jujur, gue pernah tuh awal-awal tuh. Cuma yang namanya kita belajar, ya udah kita perbaiki. Kalau lu sendiri gimana bro? Gue pernah sih waktu aku syuting sama almarhum Ashraf Sinclair. Jadi Ashraf Sinclair Itu syuting Cinta yang Hilang. Cinta yang Hilang. Oke, Kan gue pernah gua masuk main situ di juga. situ. Gue main Jadi, di situ. di situ si Ashraf jadi dokter apa gitu loh. Gue jadi temannya dia. Terus kayak di lokasi itu Ashraf tuh kan baik banget ya, maksudnya Oke. berteman gitu ya. Tapi Oh. pas gua lagi tag dia kayak bercanda gitu bro, gitu loh. Karena gua nggak fokus, akhirnya Blank? gua kena tegur sama sutradaranya. Gue tahu tuh sutradara Iya, itu. Gue tahu. Pasti tahu. Gue tahu soalnya bro. Iya. Gue tahu itu emang ya emang Oke. kayak gitu bro. Cuma sih dia bukan yang negur gimana, cuma Mas konsen dong Mas, matanya kemana sih gitu loh. Padahal aku lagi digangguin sama si Ashraf gitu loh. Oke. Cuma kayak yang paling menantang itu ketika gua main di FTV Azab Azab. Itu syutingnya di Bogor. di Bogor bro. Oke, gue tahu. Gua dibakar di kandang itu bro, di tengah-tengah gua dibakar, terus kayak ada adegan fighting pertama gua di situ. Oke. Itu gokil sih bro, ketika gua turun dari situ suara gua Udah habis. udah habis gitu. Karena Teriak-teriak. Iya. terlalu bersemangat untuk menunjukkan yang terbaik ya. Gokil sih sampai dibakar gitu bro. Wah, gokil Oke. sih. Oke, Rais. Lu nyangka nggak, Rais? Pilihan lu nih akhirnya Sambil bakar nih. Oke, silakan. Pilihan lu di bidang entertain ini memposisikan lu sekarang di titik ini, lu nyangka nggak? Lu dengan waktu 6 tahun, kalau menurut gua sih termasuk cepat ya. Oh. Nyangka nggak lu tiba-tiba lu bisa ada project syuting nih di luar negeri dan lain-lain kayak gitu? Sebenarnya gua tuh nggak ada yang target harus begini-begini enggak. Kayak ngalir tapi gua harus bertanggung jawab gitu. Setelah bertanggung jawabnya gua harus gimana nih? Gua harus gimana nih? Oke. Nah, gua juga kadang-kadang di dunia entertain itu nggak tampang dong sih. Oh Gua iya, harus- bukan hanya tampang ya. Jadi kalau attitude kita harus bagus. Oke. Datang harus on time. Ya, Ya, harus disiplin itu paling disiplin. penting ya. Percuma kalau misalkan wajah ganteng, Iya, cantik ya. Kalau iya. misalkan attitude ataupun sering ngaret itu Ya, susah benar, untuk susah. dipakai orang. Karena ada beberapa kali aku lihat di lokasi itu basicnya misalnya perempuan tuh dari modelnya. Tapi ketika dia di dunia masuk ke dunia acting, dia tuh kayak nggak bisa berakting natural, kayak jatuh cantik, harus megang rambut segala macam Oke. itu Akhirnya habis ya. habis gitu, Habis di pasti sana. dimarahin gitu. Jadi emang gitu guys. Memang acting itu nggak semudah yang dibayangin. nggak semudah yang Makanya ada ya sekolah acting Iya. atau apa buat yang membuat semuanya itu biar lebih real lagi kayak gitu. Iya sih. Oke. Harapannya ke depan, Rais. Aku harapan aku ke depan aku sesuai target aku tadi. Saya target. Targetnya itu aku pengen ngedirect satu film. Oke. Mungkin aku akan awali di web series segala Web macam series. gitu. Yang benar-benar aku yang produserin sendiri, aku yang direct sendiri gitu. Aku udah di tahap itu sekarang. Oke. Bukan berarti aku berhenti, enggak. Oke, Cuman oke. lebih kayak
pingin aja gitu. Oke. Jadi bagus banget guys ya, kita bisa ngambil pelajaran dari seorang Rais ya. Dia sampai titik ini pun dia merasa harus belajar lagi. Oh, tentu. Iya kan ya, karena kalau kita sudah merasa puas dengan apa yang kita capai, kadang-kadang kita merasa kayak udahlah kayak gitu. Jadi nggak ada merasa kayak tantangan ke depannya lagi ya. Tapi dengan kita mencoba untuk menggali lagi potensi kita, otomatis banyak hal sebenarnya yang bisa kita capai ke depannya gitu ya. Iya, pasti. Guys, nih mungkin ada teman-teman ya yang melihat tayangan ini nantinya pengen juga nih menjadi seperti Rais. Itu pesan-pesan lu apa buat mereka? Kalau seandainya mereka pengen juga terjun di entertain, khususnya di Jakarta ya, apa yang harus mereka siapkan dan perhatikan sebelum meluncur ke sini, bro? Mungkin gini, untuk orang yang pengen masuk ke dunia entertain tuh memang kalau mereka mengingat persaingan ya pasti ada, akan terus ada. Tapi yang penting kita harus berani, tekad aja gitu, maju aja gitu, nggak usah yang merasa minder atau segala macam. Pokoknya maju aja. Maju. Jadi ya itu ya guys ya, sebelum berangkat ke Jakarta ya kita harus pikir matang dulu ya. Kira-kira kita memang benar-benar ingin merantau kah? Karena ketika kita udah di Jakarta itu beda lagi ya, namanya kita udah keluar dari zona nyaman ya. Iya, benar. Di rumah kan semua serba ada nih. Benar. Kalau di Jakarta kan namanya kita merantau ya. Iya, apalagi kita ke entertain nih pasti kita bertemu dengan orang banyak. Orang-orang banyak, betul. Yang penting kita yaitu terus belajar seperti Brother Rais ya, belajar terus juga apa ya, etika ya. Etika kita harus itu sangat penting ya. Menghargai waktu juga, menghargai teman-teman, karena rezeki itu bisa datang dari teman-teman juga, bro. Iya, benar itu. Ya kan ya? Terasa nggak, bro? Jangan pernah sombong. Intinya jangan setiap orang baru yang kita temui itu kadang-kadang itu adalah jalan rezeki buat kita. Jadi kita jangan pernah merasa sombong ya dengan mentang-mentang kadang-kadang kita dapat peran. Akhirnya orang-orang di bawah kita itu kayak kita nggak yang merasa sepele atau apa. Itu jangan pernah. Jadi kayak saling berbagi aja ya, berbagi saling ilmu berbagi kayak aja. gitu. Jadi kayak kita sekarang kan, kita baru bertemu sekali ya di sana. Dua kali sama, ingat nggak waktu di Antv? Antv depan Antv, gue syuting Facebooker. Lu nyamperin, ingat nggak? Oke. Lu syuting Facebooker dulu ya? Facebooker, lu nyamperin. Waktu itu lu masih tinggal di apartemen di Kuningan? Rasuna Said. Oke. Iya, Rasuna Said. Benar. Iya kan ya? Itu yang terakhir ya? Iya, itu yang terakhir. Udah lama banget, bro. Iya, benar. Beberapa tahun dan akhirnya ketemu lagi. Iya. Ya karena ya karena masing-masing pandemi ya, mungkin pandemi kan. dan masing-masing ada kegiatan juga ya, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Iya. Waduh, luar biasa. Tapi di sini gue salut banget sama Rais ya. Kembali lagi gue sampaikan, kalau kita pengen sesuatu hal yang kita inginkan itu tercapai, maka kita harus kerja keras untuk mencapai, kan, bro? Iya, ya? benar. Jangan cuma bermimpi tapi tidak melakukan aksi, itu percuma. Yang ada kita ya selalu mimpi, bro. Iya, mimpi. Yang penting kamu siapkan aja mental. Ya gimana ya? Karena di sini tuh mungkin mental juga Mental itu ya. pasti. Karena kita akan berhadapan dengan orang banyak. Kita dituntut untuk maksimal. Itu yang susahnya itu. Iya, itu bisa down banget sih. Tapi kalau kita belajar terus, kalau kita menjalani terus, nanti pasti terbiasa juga ya. Kita seperti kita lewatnya, bro ya. Akhirnya akan terbiasa. Pastinya. Bro, ini kan dari beberapa karakter ya. Ada karakter jahat kan udah pernah nih. Baik udah pernah. Lu lebih dominan, lebih suka mana, bro? Aku sih kalau ditanya soal karakter, aku paling senang tuh karakter antagonis. Wah, sama gue juga. Gue suka banget. Karena gue bisa menjadi diri gue sendiri. Betul, bro. Terus apalagi, bro? Kayak lepas aja kalau misalnya antagonis tuh kita lepas gitu. Kalau misalnya protagonis ya oke juga, cuman kayak gimana gitu. Kalau gue ngerasa kalau jadi orang baik-baik tuh merasa kayak kikuk, bro. Merasa kayak bukan diri gue gitu. Tapi ya memang kita dunia entertain ya, kita paling nggak kita harus menguasai semua lah. Tapi lebih dominan berarti lu ke antagonis. Aku dua-duanya hampir 50%. 50%. Aku kayaknya wajahnya masuk dua-dua begitu. Oke. Ini pertanyaan lagi, bro. Mungkin teman-teman yang nggak tahu ya. Menurut lu tuh acting sinetron layar lebar, iklan itu beda nggak, bro? Beda. Apa itu bedanya tuh? Biar teman-teman tahu nih. Kalau misalnya iklan sama sinetron ya. Oke. Bedanya di mana itu? Kalau iklan itu kita kan nggak ada dialog ya. Kebanyakan nggak ada dialog. Iklan itu memang dituntutnya untuk ekspresi kita harus sesuai banget itu. Sesuai dengan keinginan kliennya. Makanya diulang-ulang terus kan? Diulang. Jadi padahal tayangan itu cuma 30 detik nih. 15 detik. Itu syutingnya itu tahu nggak sampai tengah malam. Bener. Itu contohnya gua Pizza kemarin. Oke. Itu kita syutingnya dari hampir 8 jam ya. 8 jam. 8 jam. Tayangan berapa dapat? 15 detik. 15 detik, bayangin, guys. Gila nggak sih? Gila banget. Tapi memang melibatkan orang banyak, hampir 30 kru gitu. Jadi harus
harus sempurna ya. Ya mereka memang karena durasi untuk mereka iklankan di TV atau di bioskop segala macam, mereka kan bayar mahal ya kalau misalnya durasinya panjang ya. Memang rata-rata iklan itu ya 30 detik, 15 Iya, detik. Ya itu. Terus kalau misalkan sinetron lebih gampang ya? Aku sih nggak ngomong lebih gampang. Gampang. Ya, karena aku setiap mau syuting sinetron, film, jadi aku tetap berusaha semaksimal aku. Sebaik mungkin menampilkannya terbaik Iya. mungkin ya. Iya. Karena bukan hanya kita menerima job ya, Iya. tapi ketika kita menerima berarti kita harus siap bertanggung jawab dengan karakter tersebut. Iya, Karena iya. orang berani bayar kita, artinya kan kita harus menunjukin yang terbaik. Iya, ya. benar, Jangan benar. sampai kita dikasih karakter, kita bilang iya, kita tantangan, ternyata ketika di lapangan kita malah mengecewakan, ya Iya, kan? benar, benar, Yang benar. ada nama kita jadi jelek. jelek ya. Oke, bagus banget. Ya, guys. itu kalau kita masih bertahan, masih di calling segala macam itu karena attitude kita. Iya, Kalau baik. attitude kita bagus, pasti kita akan di calling terus. Karena itu serius ya brother ya. Jadi mencari orang ganteng itu sebenarnya banyak banget di Banyak di Jakarta ya. Jakarta. Mencari yang cantik itu banyak banget. Mencari yang kayak gimana pun banyak. Banyak, Tapi mereka itu orang-orang film ya, terutama yang dari itu, mereka tuh lebih ke apa yang berkesan gitu orang ya. Maksud tuh melihat kita ibaratnya kayak ya salah satunya disiplin. Iya, benar. Terus kita kayak yang nggak bikin ulah lah di lapangan. Itu memberikan kesan ke mereka bahwa ya ini salah satu nilai jual kita juga gitu. Iya, Yang benar. penting satu, jangan sombong ya bro. Iya benar. Karena kesombongan itu akan hancur dengan sendirinya bro. Itu bahaya banget. Dan banyak banget teman-teman gua kayak gitu bro. Iya benar. Mereka nggak akan bertahan lama sih Nggak kalau bertahan misalnya. lama. Bad attitude tuh nggak akan bertahan lama di dunia entertain. Oke, berarti lu sering balik nih ke Aceh nih? Aku sekarang sering balik. Karena gimana ya, maksudnya anak-anakku masih kecil. Terus istri juga buka praktek di sana, kerja di sana. Jadi mungkin itu sih yang sedikit menghambat Oke. aku. Kadang-kadang kayak kemarin lagi stripping, aku tiba-tiba harus pulang Harus segala balik. macam, sehingga karakter aku dimatikan atau digantikan dengan peran sama Oke, yang oke. lain gitu. Gitu sih. Jadi ya itu salah satu tantangannya juga Tantangan bro sih ya. buat aku itu. Dan pengorbanan juga bro. Ya pastinya. Untuk Jadi keluarga. walau bagaimanapun aku tetap keluarga nomor satu ya, walaupun Oke. kadang-kadang betul, betul. aku harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang udah aku ambil gitu. Tapi aku selalu ngomong gitu, nggak ada yang istilah lari langsung pergi gitu, nggak sih. Oh, Aku langsung selalu menghilang. ngomong ke manajemen bahwa aku harus pulang segala macam waktu. Misalnya aku harus pulang seminggu gitu. Jadi, Rais, ini kan di luar dari konteks entertain ya. Nah. Menurut lu sendiri arti keluarga itu apa sih bro? keluarga itu nomor satu, karena kita mau kemanapun, sejauh apapun kita pergi, tetap kita ada keluarga yang harus kita harus pulang untuk itu gitu. Ada alasan untuk kita pulang. Kalau kita merantau, kita ada keluarga, itulah alasan untuk kita pulang. Dan alasan kita harus berhasil ya. Dan alasan kita harus berhasil. Berhasil. Family is number one, semua bagus. Luar biasa banget ya guys ya. Oke, seperti itu guys perbincangan kita bersama Brother Tengku, seorang laki-laki yang dulunya seorang pekerja di kantoran ya, Iya, kantoran. tiba-tiba hijrah ke Jakarta bermimpi untuk entertain, dan sampai saat ini banyak hal yang sudah dicapai dia. Tapi sosok dia ini tetap seperti ini, yang seperti gua kenal dulu-dulu ya. Jadi tetap Harus. humble, tetap Harus. baik, dan tetap ya seperti inilah, bisa kalian lihat kan, orangnya sederhana dan berpotensi banget ya. Jadi dia ini mempunyai talenta yang luar biasa ya, nyanyi bisa, acting bisa, bisnis bisa. Harus. Bisnis apa bro? sekarang, bro? Harus. Aku juga berbisnisnya kemarin tuh, kita kan baru selesai buka praktek istri ya. Oke. Jadi maksudnya istri aku pulang dari kantor, dia praktek. Praktek, Aku, praktek. Aku bukain praktek tuh. Oke. Memang kita tetap berkarir di dunia entertain, tapi bisnis juga kita harus ada. Harus jalan. Jadi Harus ada. kita nggak berharap satu aja ya. Iya, benar. Kita harus bisa memanfaatkan keadaan di sekitar Iya, ya. iya, Misalnya benar. kita punya kesempatan untuk bisnis, kita di luar dari itu kita coba untuk suatu hal yang baru kayak Iya, gitu. benar. Anak usia berapa bro? Anak aku sekarang yang paling besar sekarang 6 tahun, 6 masih tahun. TK, yang kecil 4 tahun. Kira-kira apa yang pengen lu sampaikan ke mereka nih bro? Sebenarnya aku sih termasuk salah satu orang tua yang dirugikan. Dirugikan kenapa? Dalam arti apa tuh? Dalam arti karena aku tidak bisa sama-sama sama mereka. Sama. Jadi Oke. kayak aku di Jakarta, anak-anak di Aceh. Kadang-kadang memang aku bawa ke Jakarta. Tapi aku kehilangan momen-momen momen berharga lah. berharga Saat bersama tumbuh mereka. kembang dia ya. Iya, Tapi ya kembali lagi itu adalah sebuah pengorbanan yang pengorbanan harus yang harus kan semua yang lu lakuin itu kan sampai detik ini kan buat mereka juga. Buat gitu. mereka juga. Jadi Apa nih bro yang pengen lu ungkapkan ke mereka nih?
Sebenarnya gini, kalau aku menyampaikan ini untuk anak-anak aku berjuang di sini itu untuk masa depannya anak-anak aku. Jadi aku kayak sekarang ngedaftarin dia di international school, sekolah terbagus di Aceh. Di Aceh. Itu untuk masa depannya dia. Walaupun mahal, tapi ya itu bentuk kesalahan aku yang aku harus tebus untuk masa depannya dia. Sehingga suatu saat ketika dia hijrah ke Jakarta, dia sudah ada basic. Ya. Untuk bersaing secara internasional di Jakarta. Kalau untuk istri udah berapa tahun nemenin? Kita udah pernikahan kita mungkin sekitar 7 tahun, 7-8 tahun. 7-8 tahun. Ya, aku nikah sekitar 2015. Apa yang pengen banget lu sampaikan nih ke istri lu? Kalau seandainya boleh, lu kan terpisah nih kan ya, nggak setiap saat ketemu ya. Benar, sama lah kita kayak gitu kan. Apa yang pengen banget lu sampaikan ke istri lu? Apa gitu bro? Sebenarnya aku nggak ada kata-kata puitis untuk dia, tapi aku berterima kasih banget ya. Dia telah menjaga anak-anak aku, udah menjadi Wonder Woman untuk kedua anak-anak aku. Itu sungguh luar biasa buat aku. Karena di saat aku nggak ada, dia yang harus ngambil alih ya. Dia yang menjadi seorang ayah dan dia menjadi seorang ibu ketika aku nggak ada. Walaupun ada adik-adik aku yang selalu standby untuk antar jemput anak gitu ya. Tapi aku selalu usahakan tetap pulang. Nah, itu aku harus bersyukur banget sih karena dia bisa mendukung, mengerti memahami dengan kondisi itu yang membuat lu berada di sini. Ini ya. Yang membuat lu berada di titik ini nggak lebih dari sosok keluarga di belakang yang mendukung. Iya, benar. Iya, benar. Seperti itu guys. Perjuangan seorang Rais dalam mencapai mimpi-mimpinya luar biasa banget. Dalam perbincangan ini gua rasa gua sendiri ya dan juga teman-teman pastinya banyak mendapatkan hal-hal positif yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup dari seorang Rais ya. Seorang pekerja keras, penyemangat, suka mencoba hal-hal baru dan yang terpenting dia sosok ayah yang tak lupa dengan keluarga dan rumahnya. Pastinya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kadang-kadang itu penyemangat kita ya. Anak-anak itu memang ketika kita lagi down, kita ingat mereka, kita jadi bangkit gitu. Ya, sebenarnya perjalanannya itu nggak semulus yang orang-orang lihat ya. Pasti ada perjalanan yang lika-likunya itu pasti ada lah. Semua orang pasti mengalami hal itu. Oke, luar biasa banget guys. Kembali lagi luar biasa gue sebutin. Memang kalau gue ngobrol sama dia ini nggak ada habisnya bro. Karena asik banget kita ngobrol ini. Kita banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas di tayangan ini ya. Tapi mengingat durasi, ya mungkin next time ya. Next time kita bikin part 2-nya lagi ya nanti. Makanya nih jangan lupa bagi kalian yang mampir jangan lupa subscribe ya channel ini ya. Iya, jangan lupa subscribe ya. Ya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kalian yang pingin maju ke dunia entertain ataupun ya enggak mesti entertain sih ya. Yang penting meraih mimpi-mimpi ya. Ngomong bahasa Aceh ya. Ke orang-orang Aceh apa nih? Oke. Untuk orang Aceh, Pahaba. Mudah-mudahan Aceh akan berkembang terus. Gimana ya? Bahasa Indonesia ya? Jangan asik bro. Atau kita gini aja. Sedikit aku nyanyikan lagu Aceh. Oh, boleh bro. Mungkin ini bisa pernah menjadi soundtrack pada saat tsunami dulu. Jadi lagu Jinolon kisah sabori waya kisah barotat di Aceh Raya lem karu Aceh timungon barat ngon barat ulan rindu tat kene rupa. Luar biasa. Jadi itu menceritakan anak yatim yang udah nggak tahu kuburan ayahnya di mana gitu. Iya bro. Oke. Brother. Ya. Makasih ya. Udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ngobrol bersama gue ya. Mudah-mudahan tentunya kita semua berharap
si Rais semakin sukses, semakin melejit lagi, Amin, semakin mengeluarkan karya-karya terbaru nanti Amin, ya. amin, amin. Ya, Akan Oke. terus ada karya di akan YouTube. terus ada karya nantinya ya. Ya. Oke. Oke guys, sampai berjumpa kembali dan apa ya? Jangan apa bro? Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Oke guys, sampai berjumpa lagi di tayang berikutnya, tetap di balik mata kamera. Kuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku.